Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melva Rahmayani dengan NIM 190333038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan medan magnetik pada berbagai produk teknologi. Mata kuliah Pembelajaran Fisika Berbasis Teknologi dan Bencana dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Razi SPD MSI PhD. Untuk cakupan materinya ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, lalu juga ada sumber belajar, dan materi tentang medan magnetik, penerapan dari medan magnetik, dan dampak dari medan magnet bumi. Untuk yang pertama itu ada kompetensi dasar, di mana KD yang saya pilih adalah KD 3.3, yaitu menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Dan KD 4.3-nya adalah melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Berikut presentasi hasilnya. KD 3.3 dan KD 4.3 ini merupakan KD yang terdapat pada kelas 12 semester 1. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik diharapkan siswa mampu yang pertama menganalisis konsep medan magnet, yang kedua menganalisis sifat magnetik bahan, yang ketiga menganalisis medan magnetik berbagai produk teknologi, dan yang keempat menganalisis dampak fenomena pelemahan medan magnet bumi. Oke, untuk berikutnya itu ada sumber belajarnya. Sumber belajarnya ada dari Kanginan Marten 2006. Itu fisika untuk SMA kelas 12 dengan penerbit Erlangga. Selanjutnya juga ada Nur Rahmadani Setia 2009, yaitu fisika 2 untuk SMA MA kelas 11. Terus ada kelas 12 maksudnya. Selanjutnya ada bahan ajar yang saya buat sendiri, itu bahan ajar fisika SMA MA kelas 12 dengan materi medan magnetik. Selanjutnya ada dari Pujianto dan kawan-kawan 2016, itu fisika untuk SMA MA kelas 12 dengan penerbit PT Intan Parawira. Oke. Untuk berikutnya itu kita masuk medan magnetik. Nah, selanjutnya kita masuk pengertian dari medan magnetik, di mana medan magnet itu adalah ruangan di sekitar benda-benda yang bersifat magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Untuk ilustrasinya sendiri bisa kita lihat sebagai berikut. Pada gambar berikut ini ada pola serbuk besi di sekitar magnet. Kita ilustrasikan seperti ini. Ketika serbuk besi ini ditaburkan di sekitar magnet, maka serbuk besi tersebut akan membentuk pola tertentu. Lalu pola yang terbentuk tersebut menandakan adanya medan magnet. Paku-paku besi yang diletakkan di magnet akan ditarik oleh magnet. Kutub-kutub jarum kompas kedudukannya dapat berubah jika didekatkan pada magnet. Lalu gejala terbentuknya pola serbuk besi di sekitar magnet tersebut, tertariknya paku besi dan berubahnya kedudukan kutub-kutub jarum kompas yang disebabkan oleh adanya gaya yang ditimbulkan oleh kutub magnet. Nah, ruangan tempat paku atau jarum kompas berada maka itu disebut dengan medan gaya. Gaya yang menyebabkan paku menempel dan berubahnya kedudukan kutub-kutub jarum kompas ditimbulkan oleh medan magnet. Maka medan gaya tersebut disebut dengan medan magnet. Maka dapat disimpulkan medan magnet itu adalah ruangan di sekitar benda-benda yang bersifat magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Semakin jauh sebuah posisi dari magnet, semakin kecil besar medan magnetnya. Karena semakin sedikit jumlah garis gaya magnetnya. Selanjutnya kita masuk ke sifat magnetik bahan.
Nah, bahan magnetik itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada bahan ferromagnetik, lalu ada bahan paramagnetik, selanjutnya ada bahan diamagnetik. Untuk penjelasannya sendiri yaitu untuk bahan ferromagnetik ini adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet, di mana bahan jenis ini dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Nah, contohnya bahan ini adalah ada besi, terus ada baja, terus ada nikel dan juga kobalt. Untuk bahan yang kedua itu adalah bahan paramagnetik, di mana bahan ini adalah bahan yang tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini tidak dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contohnya ada bahan paramagnetik adalah mangan, platina, aluminium, terus juga ada timah. Untuk jenis bahan yang ketiga itu ada bahan diamagnetik, di mana bahan ini adalah bahan yang tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Dengan contohnya yaitu ada bismut, ada timba, terus ada perak, terus ada emas dan juga tembaga. Selanjutnya itu ada penerapan medan magnet di kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama itu ada MRI atau yaitu untuk mendeteksi penyakit. MRI atau magnetic resonance imaging ini merupakan suatu teknologi yang bisa untuk mendeteksi penyakit, di mana orang yang dicek kesehatannya dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi, di mana untuk medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Lalu nukleon tersebut kemudian ditembakkan dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Saat arahnya sejajar, nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima oleh komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh. Nah, teknik tersebut jauh lebih aman dibandingkan dengan ronsen atau sinar X loh. Selanjutnya untuk penerapan yang kedua itu ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir. Untuk kerja pembangkit listrik konvensional, misalnya pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara, air dipanaskan menggunakan bahan bakar pada batu bara hingga menguap. Nah, uap yang dihasilkan akan digunakan untuk menggerakkan turbin yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator. Cara ini selain dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tidak bisa terbaharui, juga dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon, sulfur dan juga nitrogen. Untuk mengatasi hal tersebut, maka adanya PLTN, di mana pada PLTN ini panas diperoleh dan reaksi pemecahan inti atom fisi dalam suatu reaktor nuklir. Nah, panas yang dihasilkan mampu mencapai 1,5 juta derajat Celcius hingga tidak ada satupun bahan di bumi yang mampu menahan energi panasnya. Agar partikel panas tersebut tidak menyebar ke lingkungan, yang digunakan adalah botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Sehingga dapat disimpulkan pada PLTN ini dia juga menggunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Untuk penerapan yang ketiga itu ada kereta maglev, di mana maglev atau magnetically levitated ini atau kereta api levitasi magnetik adalah jenis kereta api yang mengambang secara magnetik. Nah, berikut ilustrasinya atau gambar dari kereta maglev ini. Ya. Kereta maglev ini dijalankan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Lalu meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat, yakni mampu melaju hingga 650 km per jam, tidak akan terjatuh dan tergelincir.
Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Nah, kereta maglev ini telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara maju lainnya, negara Eropa tentunya. Di Jepang, kereta ini cukup terkenal dengan nama Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Untuk selanjutnya yaitu dampak fenomena medan magnet bumi. Selain penerapan medan magnet di berbagai produk teknologi, medan magnet ini juga memiliki dampak tentunya ini yang akan kita bahas adalah medan magnet bumi, di mana ketika kutub magnetik dan kutub geografik terhimpit, iklim seperti musim dingin, panas, dan semi akan sesuai dengan posisinya. Lalu kebalikan kutub ini terjadi setiap 400.000 tahun sekali. Nah, jika terjadi kebalikan kutub ini, inilah yang sangat berbahaya. Sehingga kutubnya ekstrim, maka nanti akan terjadi gempa dan tsunami dengan gelombang tinggi di sejumlah lokasi. Dapat kita lihat ini adalah gambar dari tsunami. Sehingga jika kutub ekstrim dari kutub ini terbalik, maka akan menyebabkan hal tersebut, yaitu gempa dan tsunami. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada contoh soal. Kita semua bisa melihat ada 2 soal di sini. Teman-teman semua bisa menjawab, silahkan dijawab. Yang soal pertama itu besaran yang menyatakan medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik adalah, itu ada pilihannya A sampai E. Terus yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, produk teknologi berikut yang merupakan salah satu contoh penerapan induksi magnetik adalah. Nah, teman-teman bisa menjawab dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman pasti sudah paham. Oke, thanks for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.